Betapa sedihnya hari ini tatkala umat Islam yang jumlahnya mencapai 87,1% di negeri yang kita cintai ini ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa sedihnya hati ini ternyata yang mayoritas tidak bisa memberikan warna kepada negeri ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita kalau kelak umat Islam itu akan berjumlah banyak. Walakinnakum husaun ka husa'is sayl. Tapi umat Islam ketika jumlah mereka banyak, ternyata mereka tidak memiliki berbobot. Terus bagaimana solusinya? Menghadapi kehinaan umat Islam, jumlahnya banyak tapi dibantai di berbagai negeri. Kata Rasulullah SAW, kalau sistem jual beli kalian itu riba yang terselubung. Kita lihat negeri kita, jamaah sekalian, masyarakat kita, riba itu bahkan sampai masuk ke kampung-kampung halaman kita. Masyarakat hidup dengan riba. Sebagian rumah dengan riba, motor dan mobilnya dengan riba, HP-nya dengan riba, bahkan sebagian pakaiannya pun itu dengan riba. Riba menjadi sebuah style gaya hidup sebagian saudara-saudara. Wa akhadtum adnab al-baqar, kalian sibuk mencari dunia, kalian memegangi ekor-ekor sapi, sibuk dengan pertaniannya, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Di antara jihad di jalan Allah, masa ini adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan terjadi? Kata Rasulullah SAW, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan melimpahkan kepada kalian suatu berita. Allah melimpahkan kepada umat Islam kehinaan gara-gara kita semua. Sampai kapan ini akan terjadi? Sampai kapan kita akan hina seperti ini? Sampai kapan kita direndahkan oleh orang-orang kafir? Kata Nabi SAW, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kita semua kembali kepada agama kalian, sampai kita pelajari agama Islam dengan sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang selalu dan senantiasa melimpahkan, mencurahkan berbagai macam nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan tubuh yang sempurna tanpa satupun kecacatan yang kita miliki, dan juga nikmat ketika seorang hamba diberikan kemudahan demi kemudahan untuk terus senantiasa mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tentunya tidak ada kata yang pantas kita haturkan kepadanya, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga amal perbuatan kita dengan melaksanakan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada hamba-Nya, yaitu diantaranya melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Allah Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa bukan hanya ucapan, bukan juga kerapihan di dalam pakaian, tapi takwa yang sebenarnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam satu kondisi, yaitu meninggal dalam kondisi di atas agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bila kita memperhatikan kondisi umat Islam hari ini, kondisi kita tidak perlu berbicara tentang orang lain. Kita lihat ternyata tidak sedikit di antara umat Islam yang hidup, di dalam kebingungan, hidup di dalam kebimbangan. Dia tidak tahu kenapa dirinya diciptakan oleh Allah Taala untuk hidup di dunia ini. Yang ia tahu hanyalah kerja, hanya cari makan. Pulang ke rumah, besok bekerja, cari makan. Sampai kapan dia melakukan itu? Maka jawabannya, sampai kita meninggal dunia. Sebagian umat Islam hidup dalam pertikaian yang tidak ada ujungnya. Dan sebagian besar umat Islam juga hidup di dalam kehinaan yang sangat memprihatinkan. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita perlu berpikir, kita perlu merenung sejenak kenapa itu sampai terjadi. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak diberi sembarang mukjizat oleh Allah Taala. Beliau dikaruniai mukjizat yang sampai hari kiamat kelak tetap mukjizat itu bisa kita gunakan. Tidak seperti mukjizat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa dengan tongkatnya, dengan wafatnya Nabi Musa, maka selesai tongkat tersebut. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, Allah berikan mukjizat kepadanya, yaitu Al-Quran. Kata Allah Taala, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lurus, bahkan jalan yang paling lurus. Kemudian Allah Taala juga menyebutkan, Dzalikal kitab la raiba hudan lil muttaqin. Al-Qur'anul Karim itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Taala juga menyebutkan di dalam Al-Quran di surat yang lain, di surat An-Nahl ayat 89, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepada Al-Qur'anul Karim untuk menjelaskan segala sesuatu. Apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini ternyata ada di dalam Al-Quran. Tapi sayangnya
Sebagian kita kaum muslimin tidak tahu apa isi Al-Quran Al-Karim. Mana Al-Quran kita? Sebagian Al-Quran berpikir bahwa Al-Quran hanya Al-Maidah ayat 51, yang dimana dulu pernah sempat ribut tentang surat Al-Maidah ayat 51 ini. Yaitu apa? Berbicara tentang tidak bolehnya kita mengangkat seorang pemimpin dari orang-orang kafir. Maka tentunya Al-Quran tidak hanya itu saja, jamaah kaum muslimin. Al-Quran jumlahnya 30 juz, 6.000 ayat lebih. Tapi kemana kita semua? Sebagian tidak mengetahui dari Al-Quranul Karim kecuali surat Yasin, kecuali surat Al-Kahfi. Betul, kedua surat tersebut adalah salah satu surat dari bagian Al-Quranul Karim. Sebagian hanya mengetahui Qul huwallahu ahad. Benar, Qul huwallahu ahad adalah salah satu surat dari Al-Quran. Tapi ternyata di dalam Al-Quran itu terdapat 114 surat. Inilah yang menyebabkan umat Islam hina-hina tatkala mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Segala sesuatu yang kita butuhkan ada, apapun itu, masalah politik. Allah berbicara di dalam Al-Quranul Karim. Masalah perdagangan, Allah berbincang di dalam Al-Quranul Karim. Masalah muamalah telah Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Apapun masalahnya, semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita yang mengaku umat Islam, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quranul Karim sambil memahami ayat-ayatnya? Sebagian di antara kita berumur 60 tahun, tapi tidak pernah tahu apa isi Al-Quranul Karim, tidak tahu apa yang Allah inginkan dari diri kita. Sebagian umurnya 50 tahun, tapi tidak bertambah hafalan, tidak ada perbaikan bacaannya. Dia ingin bertambah hartanya, dia hanya ingin bertambah propertinya, dia hanya ingin bertambah rumah dan mobilnya, dia ingin bertambah usahanya. Tapi untuk hafalan Al-Quran, dia tidak ada keinginan untuk menghafalkan Al-Quran. Padahal kita seluruh kaum muslimin ketika melaksanakan sholat, kita butuh kepada hafalan Al-Quran. Kemana kita? Kemana engkau selama ini? Apa yang kau cari dalam kehidupan di dunia ini? Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah seharusnya kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Baca itu Al-Quran yang ada di rumah kita, yang ada di masjid yang sudah disediakan. Jangan pernah matahari terbenam kecuali kita sudah membaca Al-Quran. Tambahkan kita baca artinya. Mau dibuat apa Al-Quran ini kalau tidak berada di atas ketaatan kepada Allah? Ini adalah kitab yang kalau kita berpegang teguh dengannya, selesai semua urusan kita. Selesai semua urusan bangsa ini. Selesai seluruh permasalahan rakyat dan umat. Urusan apa saja. Tapi karena kita tidak mau membaca Al-Quranul Karim dan tidak mau memahami apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quranul Karim,
bagaimana kita akan selesai sebuah permasalahan yang sedang kita alami? Maka mulai hari ini, kita mulai berikrarlah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak pernah memejamkan mata kecuali telah membaca Al-Quran. Setiap hari satu lembar kita baca artinya, supaya kita tahu apa sih yang Allah inginkan dari kita, apa tujuan Al-Quran diturunkan. Kalau bukan untuk menjadi imam dan petunjuk buat kita menuju akhir, maka masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yarfa' bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan apa? Dengan Al-Quran. Dan Allah Taala akan merendahkan kaum yang lainnya ketika mereka meninggalkan Al-Quran. Ketika mereka menghina Al-Quran Karim, Allah akan menghinakan mereka. Tapi kita pun harus kembali kepada Al-Quran Karim. Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, beliau pernah mengadu kepada Allah Taala. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah SAW berkata kepada Allah Taala, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan oleh mereka. Jangan sampai kita termasuk yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak pernah mengenal Al-Quranul Karim, yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Padahal Al-Quran mukjizatnya dari Muhammad SAW. Tapi kenapa kita jauh dari Al-Quran? Al-Quran bukan untuk bajakan yang ada di dinding, yang ada di masjid, ataupun di tempat yang lain. Tapi Al-Quran itu harus dibaca, bukan untuk disimpan. Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus yakin bahwa hanya ada satu kitab di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan umat manusia, yaitu Al-Quran. Aku lupa bihada wa astaghfirullah li. Alhamdulillah ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه واخوانه اما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Betapa sedihnya hari ini tatkala umat Islam yang jumlahnya mencapai 87,1% di negeri yang kita cintai ini ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa sedihnya hari ini ternyata yang mayoritas tidak bisa memberikan warna kepada negeri ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita kalau kelak umat Islam itu akan berjumlah banyak. Walakinnakum huza'un ka huza'is sayl. Tapi umat Islam ketika jumlah mereka banyak, ternyata mereka tidak memiliki bobot. Bila seperti buih
yang diombang-ambingkan, padahal jumlah mereka banyak. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian. Allah akan mencabut rasa takut musuh kalian. Kepada siapa? Kepada kalian umat Islam. Musuh kalian yang jumlahnya sedikit, mereka tidak lagi takut kepada kalian umat Islam. Allah yang mencabut. Kenapa demikian? Jawabnya, karena pada hakikatnya musuh-musuh kita itu lemah, tapi karena kitanya yang jadi lebih lemah, maka mereka bisa mengalahkan umat Islam. Kita lihat saudara-saudara kita di luar negeri, betapa banyak umat Islam kaum muslimin, saudara-saudara kita yang dihabisi, dibantai, bahkan sampai para ulama di sana pun meninggal dunia. Wa yaqdifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian yaitu wahn. Apa itu wahn? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu orang yang cinta dunia dan dia takut. Yang cinta dunia dan dia takut mati. Apa bukti cinta dunia? Apa bukti manusia itu cinta dunia? Mungkin sebagian kita lebih suka membuka WhatsApp berjam-jam, berlarut-larut. Mungkin sebagian kita lebih suka membuka Facebook, Instagram, TikTok, dan juga yang lainnya. Menghabiskan waktunya untuk dunia daripada untuk Al-Quranul Karim. Sampai kapan ini terus terjadi? Sampai kapan media-media yang Allah mudahkan, tapi ternyata kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih lalai untuk melaksanakan sholat lima waktu. Kita masih tidak ada waktu untuk menuntut ilmu agama Allah. Sampai kapan ini akan terjadi? Coba kita sehari satu lembar Al-Quran itu sudah capek dia baca. Tapi ketika dia membuka Facebook 1 jam, membuka medsos 2 jam, menonton berita, menonton film-film berjam-jam, dia lakukan. Tapi pas giliran Al-Quranul Karim, hanya beberapa menit dari hidupnya, dia berikan untuk Allah. Hanya beberapa menit saja. Itu pun sudah capek, sudah ngantuk. Terus bagaimana solusinya? Menghadapi kehinaan umat Islam, jumlahnya banyak tapi dibantai di berbagai negeri. Kata Rasulullah SAW, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adhab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kalau sistem jual beli kalian itu 'ina, riba yang terselubung. Kita lihat negeri kita, jamaah sekalian, masyarakat kita, riba itu bahkan sampai masuk ke kampung-kampung halaman kita. Masyarakat hidup dengan riba, sebagian rumah dengan riba, motor dan mobilnya dengan riba, HP-nya dengan riba, bahkan sebagian pakaiannya pun itu dengan riba. Riba menjadi sebuah style gaya hidup sebagian saudara-saudara. Wa'akhadtum adnab al-baqar. Kalian sibuk mencari dunia, kalian memegangi ekor-ekor sapi, sibuk dengan pertaniannya, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Di antara jihad di jalan Allah, masa ini adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan terjadi? Kata Rasulullah SAW, sallallahu alaikum dhullan. Allah akan melimpahkan kepada kalian suatu kehinaan. Allah melimpahkan kepada umat Islam kehinaan gara-gara kita semua. Sampai kapan ini akan terjadi? Sampai kapan kita akan hina seperti ini? Sampai kapan kita direndahkan oleh orang-orang kafir?
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kita semua kembali kepada agama kalian, sampai kita pelajari agama Islam dengan sebenar-benarnya. Tidak hanya tahu pembagian tentang hukum iman, tidak hanya tahu pembagian tentang hukum Islam, tapi kita harus tahu apa perincian dari pembagian tersebut. Seperti itulah kita harus kembali kepada agama. Kita pelajari ilmu Al-Quran, kita kenali lebih dekat Allah Taala. Kita lebih kenali bagaimana kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi dengan perbuatan bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Baru ketika itu Allah akan cabut kehinaan tersebut. Tidak ada jalan keluar dari kehinaan ini kecuali kita kembali kepada agama kita, kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Kita kembali ke rumah-rumah Allah, ke majelis ilmu. Kita pahami Al-Quran dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita di kantor, ada waktu senggang, kita baca Al-Quran. Ketika kita istirahat, kita gunakan sebagai waktu untuk mendengar kajian-kajian dari guru-guru. Maka tentunya yang memiliki perusahaan, usahakan semuanya. Ketika azan dikumandangkan, kita berhenti dari aktivitas. Usahakan ketika menanti antara azan dan qomat, kita baca. Ini adalah usaha untuk kembali kepada kejayaan Islam. Hanya satu cara. Tidak ada cara yang lain kecuali kembali kepada Allah Taala dengan mempelajari agama kita dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan terus membimbing hidup kita ini agar hidup kita lebih bermakna dan juga hidup kita di dunia ini biar kita bisa mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa ala ali Ibrahim Hamidum. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta wa ala ali Ibrahim Hamidum. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hayyihim wa ala innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qawiyyan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradna fi'laka qawmin fatahfana ghayra maftunin wa nas'aluka hubba wa hubba man yuhibbu wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسكن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه
إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله